Assalamualaikum teman-teman, sahabat Kak Ziva semua. Setiap masuk bulan Rabiul Awal, kita pasti sering mendengar kata Maulid Nabi. Ada yang bikin acara sholawatan, ada yang pengajian, ada juga yang rame-rame bikin tradisi khas daerah. Tapi pernah nggak sih kita mikir sebenarnya Maulid itu artinya apa? Kenapa kok ada tradisi peringatan Maulid? Terus bener gak sih peringatan Maulid itu sesuai dengan ajaran Islam? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng dengan santai. Apa arti maulid? Jadi gini, kata maulid itu asalnya dari bahasa Arab, dari kata walada yang artinya lahir. Jadi kalau dibilang maulid Nabi, ya maksudnya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam istilah sehari-hari, kalau orang bilang maulid, biasanya langsung kebayang peringatan kelahiran Nabi Muhammad yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. 2. Kenapa ada tradisi maulid? Ya simpel aja sih, karena umat Islam cinta banget sama Rasulullah SAW. Kita ngerasa kelahiran beliau itu anugerah besar, karena lewat beliau kita dapat hidayah, syariah, dan teladan hidup. Jadi orang-orang bikin acara maulid itu sebagai bentuk rasa syukur dan rasa cinta. Biasanya acara diisi salawatan, doa, dan dengerin cerita sirah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada juga yang sambil bagi-bagi makanan dan sedekah. 3. Sejarah peringatan maulid. Nah, ini menarik nih. Di zaman Nabi dan sahabat dulu, gak ada peringatan maulid. Baru sekitar abad keempat Hijriah, pas dinasti Fatimiyah di Mesir, mulai ada peringatan maulid. Lalu di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, maulid ini malah dipakai buat ngebos semangat umat Islam melawan pasukan salib. Dari sana, tradisi ini menyebar ke berbagai negeri Islam, termasuk ke Nusantara. Di Indonesia, maulid dikenal sebagai budaya lokal. Ada yang berjanji, ada yang bikin tradisi grebek maulid di Jawa, dan lain-lain. 3. Sejarah peringatan maulid. Nah, ini menarik. Di zaman Nabi dan sahabat dulu, nggak ada peringatan maulid. Baru sekitar abad keempat Hijriah, pas dinasti Fatimiyah di Mesir, mulai ada peringatan maulid. 3. Sejarah peringatan maulid. Nah, ini menarik. Di zaman Nabi dan sahabat dulu, nggak ada peringatan maulid. Baru sekitar abad keempat Hijriah, pas dinasti Fatimiyah di Mesir mulai ada perayaan maulid. Lalu di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, maulid malah dipakai buat ngebos semangat umat Islam melawan pasukan salib. Dari sana, tradisi ini nyebar ke berbagai negeri Islam, termasuk ke Nusantara. Di Indonesia, maulid dikemas dengan budaya lokal. Ada yang baca berjanji, ada juga yang bikin tradisi grebek maulid di Jawa, dan lain-lain. 4. Apakah tradisi maulid bertentangan dengan agama? Nah, soal ini memang ada pendapat ulama. Ada yang bilang bid'ah karena Nabi dan sahabat gak pernah ngerayain. Ada juga yang bilang boleh, bahkan bagus, asal acaranya diisi dengan hal-hal yang baik, doa, sholawat, ngaji, belajar sejarah Nabi. Jadi intinya gini, bukan masalah acaranya, tapi isi acaranya. Kalau bermanfaat, insya Allah baik. Tapi kalau malah jadi hura-hura atau ada hal-hal yang melanggar syariat, ya itu yang gak boleh. Jadi teman-teman, Maulid Nabi itu sebenarnya bukan cuma soal acara rame-rame aja. Lebih penting dari itu, Maulid jadi momen buat kita makin cinta sama Rasulullah SAW dengan cara mengenang perjuangan beliau dan berusaha meniru akhlaknya. Tapi ada pertanyaan besar nih, apakah Maulid cukup dirayakan dengan acara atau harus kita buktikan dengan perubahan nyata dalam hidup kita? Jawabannya bakal kita bahas lebih dalam di video berikutnya.
Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di channel Kak Ziva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.